Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, kelas B, NIM 2005106086. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat manajemen olahraga. A. Pengertian manajemen. Istilah administrasi dan manajemen yang saling berganti digunakan meskipun tidak begitu mengganggu dalam pemahaman tentang makna dan substansinya, namun memerlukan penelusuran tentang hakikat konsepnya dari Katrin M. Badrul dan David C. Martin yang dikutip oleh A. M. Kadarman, S.J. dan Yusuf Udaya 1995, memberikan formulasi bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Sedangkan dari Stoner yang dikutip oleh T. Hani Handoko 1995 mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. B. Filsafat manajemen. Berbagai teori manajemen berdasar pada filsafat di bawah ini, antara lain A. Filsafat idealisme, yaitu suatu keadaan yang amat sempurna yang menjadi pola dari segala sesuatu yang kita dapati di dunia ini. B. Filsafat realisme adalah dunia ini adalah segala sesuatu yang terdapat di dalamnya adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah. C. Filsafat neotomisme adalah kenyataan itu rasio, keadaan, dan Tuhan, sedangkan kebenaran adalah intuisi, segala sesuatu yang masuk akal dan diwahyukan Tuhan. D. Filsafat pragmatisme, pengalaman dan segala sesuatu yang dapat dialami oleh manusia, kebenaran dapat dilihat dari pendapat umum. E. Filsafat eksistensialisme, kenyataan adalah eksistensi atau keadaan yang menyerupai itu, kebenaran adalah pendapat yang sejalan dengan pandangan pribadi seseorang. C. Praktik manajemen. George R. Terry membagi tahapan praktik manajemen antara lain: A. Manajemen berdasarkan hasil, B. Manajemen memperkaya pekerjaan, C. Manajemen prioritas produktivitas, D. Manajemen berdasarkan kemungkinan, E. Manajemen pemanfaatan konflik. Sementara itu, Odiome membagi praktik manajemen dengan beberapa tahapan: A. Manajemen memaksa, B. Manajemen mementingkan hubungan kemanusiaan, C. Manajemen menggunakan tekanan, D. Manajemen menurut keadaan. Bennett Silalahi membagi praktek manajemen menjadi 5 tahapan, antara lain A. Manajemen teknologis, B. Manajemen administratif, C. Manajemen sistem kemanusiaan, D. Manajemen ilmiah, E. Manajemen sasaran dari hasil. D. Klarifikasi konsep. Sesungguhnya tidak ada perbedaan pengertian yang tajam antara istilah administrasi dan manajemen. Para ahli memaparkan definisi dengan beberapa variasi, namun tampak ada yang kesamaan. E. Proses manajemen. Dari sudut pandang yang berbeda, kita dapat memformulasikan definisi administrasi manajemen yang berbeda dengan rumusan di atas. Manajemen itu tidak lain adalah proses kelangsungan fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. F. Perilaku organisasi dalam manajemen olahraga. Perilaku organisasi merupakan titik temu antara perilaku manusia yang saling berinteraksi di dalam sebuah organisasi itu sendiri. G. Pengaruh perilaku dalam organisasi. Setiap hari kita selalu mendengar orang memperbincangkan organisasi atau membaca mengenai permasalahan organisasi, tidak peduli apapun bentuk, sifat, macam, dan tujuannya. Hal ini kita tidak perlu heran karena organisasi itu lahir semenjak adanya manusia itu sendiri. H. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari suatu unit ke unit lainnya, tidak hanya vital dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. I. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu diperoleh manusia baik secara alami atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi untuk berperilaku tertentu, tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu saja. Potensi untuk berperilaku tertentu itu disebut ability atau kemampuan, sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai performance atau kinerja.
Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.